perkenalkan, nama saya AKBP Antonius Agus Ramanto, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Saya kali ini akan memberikan tips bagaimana cara kita menghadapi debt collector, orang yang diberi kuasa, pihak ketiga, perusahaan finance yang menghentikan kita di tengah jalan gara-gara kita nggak bayar kreditnya ataupun macet kreditnya. Tapi sebelum saya jelaskan tips-tips tersebut, harus dipahami dulu. Kita harus tahu dulu bagaimana cara proses kita membeli kendaraan bermotor dengan cara fidusia. Yang pertama pasti dia nggak ada uang lengkap. Total dari mungkin harganya 10 juta kendaraan motor, saya nggak ada punya duit. Hanya cuma 1 juta. Oke, datang ke showroom. Setelah di showroom, diterima, dilayani, dihubungkan dengan perusahaan fidusia, perusahaan pembiayaan. Jadi setengah ataupun lebih 9 jutanya dibayarkan oleh perusahaan finance. Jadi artinya apa? Kita hanya memiliki uang 1 juta di kendaraan itu. Oleh sebab itu BPKB diserahkan kepada perusahaan finance, ditinggal di sana, kita nyicil tiap bulan. Nah, kalau kita udah paham tentang ini, pasti ingat itu belum punya kita karena hak kepemilikan kita berpindah ke perusahaan finance. Setelah kita tahu ini, setelah kita paham ini, kita menjadi lebih sadar. Jangan sampai nunggak bayaran cicilan, ya kan? Dan kendaraan yang dipegang itu, yang kita gunakan, nggak boleh dijual-jual, nggak boleh digadaikan, ya kan? Kalaupun nggak kuat, bayar cicilannya tiap bulan dilanjut, bisa dioper kredit, tetapi nggak boleh dibawa tangan, harus dibawa ke kantor berdua dengan yang calon oper kredit ini ke perusahaan pembiayaan, bareng-bareng di sana diganti namanya. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Oleh sebab itu, kalau nggak kuat ataupun cicilan sudah nggak bisa jalan, jangan coba-coba disembunyikan, jangan coba-coba ganti plat nomor, jangan juga coba-coba dijual, gadai dan sebagainya. Lapor saja ke perusahaan finance sebagai pemilik. Sekarang masuk ke tips. Kita nggak mau kita sampai kreditnya macet. Pertama, saya yakin masyarakat maunya lancar. Tapi ketika ada masalah dan akhirnya kredit macet, tentu kita berhadapan dengan orang yang diberi kuasa oleh perusahaan finance, debt collector, kemudian perusahaan-perusahaan lain, pihak ketiga bisa. Banyak terjadi perkelahian, adu mulut dan sampai pidana lain hanya gara-gara dicegat dan gontok-gontokan. Saya yakin kalau masyarakat sudah paham tadi yang saya jelaskan, ini bukan punya kita dan kita sadar ini bukan nggak berhak lagi karena cicilannya sudah macet. Namun ya, debt collector juga ada aturannya. Nggak bisa serta-merta langsung ngambil. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus kita hadapi, tanyakan identitasnya. Pak, Bapak, oke, saya nunggak. Bapak mana identitasnya? Bapak bukan polisi, bukan aparat. Nah, gitu. Kedua, setelah tanya identitas, tanyakan kartu sertifikasi profesi. Bapak nagih saya, mau ambil kendaraan saya, harus punya kartu ini dong, sertifikasi dari APPI untuk menagih. Nah, surat izin nagih ada itu. Nah, kemudian harus punya surat kuasa. Bapak, ini ada surat kuasanya nggak? Untuk kendaraan ini harus ada surat kuasa dari perusahaan finance, jadi nggak boleh dia senengnya sendiri. Dan yang terakhir, harus ada sertifikat jaminan fidusia. Pak, minta sertifikat jaminan fidusia salinannya, itu harus ada mutlak. Kalau nggak ada itu, tolong empat-empatnya itu ditolak yang baik-baik dan sopan. Kalau bapaknya ataupun kalau masih ngotot, bisa minta bantuan aparat yang terdekat. Hindari permusuhan.